Udah akhirnya mau tak mau karena memang Sabtu itu harus pulang dari sini, kami pulang. Tapi pulang ke rumah dalam keadaan nelongsok, udah lemas, kok bisa begitu? Ternyata itulah rencana Tuhan, karena kami nggak puas dengan nilai itu. Jadi Seninnya kami second opinion yang tadi sudah saya ceritakan. Jadi kalaupun tadi sempat sukacita, tapi ternyata itu nggak benar. Kenapa nggak benar? Saya balik ke lab, saya minta di print semua hasil pemeriksaan darah selama istri saya dirawat dari hari Senin sampai hari Sabtu, nggak ada angka 5. Dilihat semua nggak ada, Pak. Adanya ini 9,5. Jadi kemungkinan besar dokter nggak lihat itu 9-nya. Dia baca hanya 5. Dan itu atas izin Tuhan supaya kami jangan lagi lanjut di situ. Kalau istri saya lanjut di situ, hari Seninnya dia harus pasang HDL dalam kondisi darah yang ada obat pengencernya. Jadi itulah kesaksian singkat. Jadi mohon doanya, karena dokter kemarin juga bilang ya ibu harus cuci darah terus, ya nggak apa-apa. Istri juga mengatakan saya sudah berdamai. Seperti apa kata Rasul Paulus, ketika Paulus 3 kali berdoa, Tuhan singkirkan duri yang ada di dalam dagingku. 3 kali Paulus berdoa, tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanmu kuasaku sempurna. Ike sudah mengambil itu. Dia berdamai dengan kondisi tubuhnya dan dia gak masalah. Mau 2 kali seminggu, mau berapa tahun, gak apa-apa. Yang penting hidupnya dia serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semuanya ke depan akan baik-baik saja. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kata bahwa untuk saksi yang lalu ada pujian. Apapun yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus. Itu gampang-gampang susah. Apapun yang terjadi, tetap berkata seperti yang dialami Tuhan Yesus. Oke, puji Tuhan. Kita akan muliakan nama Tuhan. Kita berkumpul karena nama Tuhan. Kita bersahati juga karena nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan pujian berkumpul di sini karena nama Tuhan. Berkumpul
Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pada yang antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau luar biasa baik dalam kehidupan kami. Dalam segala perkara kami katakan Engkau terlalu baik, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji muliakan namamu. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami akan Tuhan Yesus memberikan persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang memberi dan apa yang kami kerjakan, Tuhan pasti memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena perkasa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk
kami ada di sini. Kami mengingat firman-Mu yang berkata, Vayomer Elohim Yesi Or Vai Or. Kami mengingat ketika Tuhan berfirman, maka bumi tidak ada lagi kegelapan, sebab terang Tuhan telah bersinar. Kami ada di sini hari pertama mengingat minggu pagi itu kuburan Yusuf Arimatea kosong. Untuk menggenapi semua nubuatan. Kami ada di hari pertama minggu yang dikuduskan oleh Rasul Paulus untuk semua jemaat di Asia Kecil dan Eropa membawa sacrifice, membawa persembahan kepada Tuhan. Dan khusus pada hari pertama, hari ini, kami mengingat peristiwa Yeshua HaMashiach menjelang Seder Adonai, perjamuan akhir, melakukan pelayanan terakhir, yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Dan dia berkata, aku telah memberikan teladan kepada kamu. Biarlah seluruh pelayanan kami, biarlah semua yang kami lakukan adalah karena meneladani apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Berfirman saat ini buat semua hamba-hamba-Mu, Afadim Elohim. Berfirman buat semua yang sudah diselamatkan. Berfirman buat semua yang punya hati hamba untuk melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk terima kebenaran yang hidup dan berkuasa. Amin. Silahkan duduk. Diberkatilah semua yang datang dalam nama Tuhan. Shalom. Selamat ibadah pra-Paskah. Dalam konteks sejarah, kalau konteks waktu, maka sebenarnya semua yang kita rayakan sudah terjadi. Semua yang kita ingat sudah terjadi. Semua yang Yesus kerjakan, dia berkata, tetelestai, it is finished, sudah selesai. Jadi memang dia berkata, lakukanlah semuanya itu untuk mengingat akan aku. Seberapa berpengaruh mengingat atau merayakan atau memperingati dengan iman kita. Jadi remember itu sepertinya biasa saja. Tetapi sebenarnya remember, mengingat, adalah dasar yang paling kuat dalam iman orang percaya. Sekali lagi, mengingat adalah dasar yang paling kuat dalam hidup orang percaya.
bahkan tragedi dan kebinasaan apabila lupa. Itu firman. Baca Ulangan 8, apabila kamu melupakan Yahweh Elohimmu, maka kamu akan dibinasakan seperti bangsa lain yang telah dibinasakan Tuhan. Jadi remember, itu dasar iman kita. Ya, powerful. Remember, itu membuat kita mengalami bukan hanya sukacita, bukan hanya semangat, tetapi remember itu adalah revival. Remember itu revival. Maka berkali-kali kitab suci berkata, ingatlah. Ingatlah. Semua nabi mengingatkan Israel bahwa mereka pernah budak di Mesir. Semua nabi, ya, semua nabi mengingatkan bahwa pernah jadi budak di Mesir. Jadi mengingat itu luar biasa. Oke. Saya akan membaca beberapa ayat dari Yohanes 13 ayat 13, 14 dan 15 lebih dulu. Kamu menyebut aku guru, Yohanes 13 ayat 13. Dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu. Itu luar biasa. Maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada kamu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu Pak. Lalu dia membasuh kaki mereka. Perhatikan ya, ada dua kontras di sini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, lalu dia basuh kaki mereka. Luar biasa. Karakter hamba di dalam kitab suci itu merupakan referensi. Daud itu menjadi orang yang bukan hanya orang Israel menyebut dia the great king, bukan raja yang terbesar. Bukan hanya itu maksud saya, tetapi Tuhan sendiri yang berfirman. Tuhan berkata 3 hal. Aku ketemu Daud yang hatinya seperti hatiku. Wow, tidak ada. Kalau hatinya lembut itu kata Tuhan Musa. Tetapi yang hatinya seperti hatiku, Daud. Jadi orang ini memang terlahir sangat unik, luar biasa. Lalu satu-satunya pemazmur dalam seluruh kitab suci kita, kata disenangi itu hanya untuk Daud.
Jadi, disenangi. Pemazmur yang disenangi. Pemazmur yang bagus banyak. Syairnya lebih panjang banyak. Mungkin karyanya lebih dahsyat banyak. Musa itu kan pemazmur itu. Baca kitab Mazmur, Mazmurnya Musa itu. Ya. Termasuk dia bilang umur kita 70-80, ngawur. Dia sendiri umur 120. Lalu dia menjebak kita. Begitu 70, Tuhan aku sudah mau mati. Dia sendiri 120. Mungkin Musa lagi stres. Loh, itu bukan firman Tuhan loh. Baca yang betul. Baca yang betul. Apakah Elia minta mati lalu itu Tuhan suruh dia ngomong kamu mati? Kan tidak begitu. Itu kan ide dia pribadi. Tuhan cabut nyawaku. Hati-hati. Oh, saya mau mati karena Elia juga mau mati. Terserah. Jadi itu dia yang bilang. Bukan Tuhan. Demikianlah Tuhan berfirman, menetapkan manusia umurnya 70 atau 80. Masa Tuhan menetapkan itu sudah dua pilihan? 70 dan 80. Lalu ayat itu dipakai tuh. Aneh, baca ceritanya. Dia sendiri umur 120. Yang bicara umur 70-80 itu umurnya 120. Bagaimana sih? Lalu gereja pakai itu. Aku telah mencapai umur yang Tuhan tetapkan 70. Jadi kadang dalam kekristenan hal yang relatif dijadikan prinsip, hal yang prinsip malah dijadikan relatif. Yang prinsip itu Tuhan menetapkan semua manusia pasti mati. Itu prinsip. Kalau 70, 80 itu relatif. Kita jangan menetapkannya. Tapi ada bagusnya. Ya, kadang kesalahan itu tetap ada blessingnya. Ya. Begitu melewati 80, luar biasa. 80 lebih loh. Hebat tuh. Melampaui apa yang Tuhan tetapkan loh. Pakai istilah begitu kan. Saya sering tuh melayani yang begitu tuh. 83. Oh, yang 3 ini bonus. Yang Musa 120. Tidak apa-apa. Ya, tidak masalah. Itu relatif. Jadi itu benar tetapi relatif. Tapi yang prinsip adalah manusia pasti satu kali akan mati. Dan itu prinsip. Itu ketetapannya. Akulah guru dan Tuhan. Dan itu tepat. Kalau dia berkata akulah tukang kebun, lalu dia cuci kaki mereka, ya nggak apa-apa, cuci yang bersih. Memang kerjaanmu cuci yang bersih. Tapi kalau dia berkata, akulah Tuhan, akulah guru, lalu diikat kain di pinggangnya, lalu dia turun ke bawah dan mencuci kaki mereka, itu dalamnya pengertian itu. Kan begitu. Jadi dia berkata, katamu itu benar, akulah gurumu, akulah Tuhanmu. Lalu kontrasnya apa? Dia merendahkan diri dan mencuci kakinya. Yang ketiga dari Daud itu adalah selain hatinya seperti hati Tuhan, lalu ada kata disenangi. Kalau kita sudah tidak disenangi, sudah berat hidupnya. Serius, sudahlah, kiamat sudahlah. Ya, kalau sudah tidak disenangi itu masalah besar loh saudara ya, masalah besar. Ya, hanya satu keraguan-raguan
apakah itu anaknya atau tidak. Lalu dia bicara di podcast, begitu dibuktikan itu anaknya secara DNA, Mario Teguh hilang dari pemberitaan TV, dibully nasional. Jadi tidak disenangi itu sama dengan mendadak jadi miskin. Begitu seorang bintang sinetron terlibat narkoba, ada kriminal, wah itu sudah tidak perlu dikutuk, masalah besar. Apalagi kita di era seperti hari ini, kita tidak cari muka, tetapi anak-anak Tuhan pasti selalu membawa kabar baik. Amin. Yang ketiga, Daud selalu, kalau kita baca seluruh mazmurnya, dia selalu berkata, siapakah aku Tuhan? Aku adalah hamba-Mu. Doa syukur Daud. Aku hamba-Mu. Lalu dia berkata, siapakah keluarga hamba-Mu? Kalau hamba berkata, saya hamba, ya memang hamba. Tapi kalau raja besar berkata, aku hamba, wah, sesuatu itu. Ya kan? Sesuatu. Dan ini adalah karakter. Saya akan tunjukkan beberapa ayat dari firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini, sebelum kita akan masuk dalam perayaan Paskah, dan sekaligus pasti kita memperingati juga adalah kebangkitan Kristus. Kita akan peristiwa kelahiran Kristus. Saudara pikir kenapa kelahiran ya? Peristiwa kelahiran Kristus itu di Bethlehem. Betul ya? Di Bethlehem. Lalu di kandang domba. Betul ya? Kandang domba. Kadang ditambah oleh pengkhotbah. Kandang yang hina dan kotor. Betul ya? Kalau betul ya betul ya. Ya. Padahal kitab suci tidak berkata begitu. Jadi dia lahir di kandang betul, tapi bukan hina dan kotor. Ini studinya sangat panjang sekali. Saya berikan beberapa catatan saja, pasti semua ini. Itu adalah tempat Rachel menangisi anak-anaknya. Ketik Rahel di kitab sucinya nanti keluar cerita. Di situ Rahel menangisi anak-anak. Dan ingat, sesudah orang Majus tidak kembali ke Herodes, maka Herodes marah bukan? Dan membunuh semua anak laki-laki di bawah 2 tahun. Jadi artinya orang Majus datang itu kira-kira Yesus lahir sesudah 2 tahun. Jadi artinya juga Yesus umur 2 tahun baru dari Bethlehem ke Mesir. Oke. Yang kedua, ini sejarah ya. Yang kedua, tempat di mana Yesus dilahirkan itu namanya Migdal Eder. Ketik Migdal Eder nanti keluar. Kalau belum tahu Migdal Eder berarti
baru jadi Kristen. Belum lama. Apa itu Migdal Eder? Migdal Eder adalah tempat VVIP. Semua domba telah diperiksa oleh para imam dan sudah memenuhi klasifikasi, sudah divalidasi. Domba-domba itu sempurna, layak dibawa 9 km ke bait suci di Yerusalem untuk menjadi sacrifice. Itu Migdal Eder. Jadi kalau pendeta bilang Yesus lahir di kandang yang hina dan kotor dan bau pising, itu pasti tafsir. Migdal Eder itu VIP. Gua-gua di mana tempat hewan itu ditampung dan dijaga oleh para imam. Dan nanti pada waktunya dibawa ke bait suci untuk dipersembahkan. Di tempat itu, di Migdal Eder, Yesus dilahirkan. Sebab Yohanes 1 ayat 29 berkata, Dia adalah anak domba yang nanti dari Migdal Eder juga dikorbankan di Bukit Kalvari. Nubuatannya sempurna. Sempurna. Itu luar biasa. Maka dia berkata, akulah Tuhan, akulah Guru. Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan. Lalu dia datang di situ, di Migdal Eder untuk jadi korban. Maka dia disebut, lihat anak domba Bapa. Ya, kita lihat nanti pada akhirnya nanti ditutupkan pada kitab Wahyu. Dan di kitab Wahyu itu dia masih jadi anak domba. Tapi anak domba yang duduk di atas takhta. Beda ya. Dia pertama anak domba yang dikorbankan. Tetapi di kitab Wahyu dia anak domba yang duduk di atas takhta. Maka simbol dari Mosea, simbol dari Kristus adalah anak domba dan singa dari Yehuda. Nah, ini dua karakter yang memang sulit untuk disatukan. Jadi dia anak domba, dia korbankan dirinya, tetapi dia juga adalah singa dari Yehuda. Luar biasa ya. Perhatikan ini. Jadi sekali lagi, sampai semua kita di sini punya imajinasi. Di kamar saya ada lukisan singa besar sekali. Tapi di pelokan singa anak domba. Dan sulit itu di dunia nyata itu bisa terjadi. Ya kalau anak domba masuk kandang singa ya masalah ya toh. Ya. Tapi di kitab suci ada. Dia anak domba yang korbankan dirinya, tapi dia singa. Mestinya dia tidak bisa disentuh. Dia singa, mana bisa disentuh. Maka kita yang melayani mesti punya dua karakter ini ya. Punya karakter domba, mau disembelih terserah, mau dicincang monggo. Tapi singanya tidak menerkam tuh. Luar biasa ya. Itu Yesus. Makanya di Taman Getsemani dia bilang sama Petrus, sarungkan pedangmu.
12 batalion malaikat siap turun membebaskan aku. Sarungkan pedangmu. Dia singa, tapi dia domba. Hanya Kristen yang punya jam terbang yang bisa mengerti ini tanpa dijelaskan. Kalau Anda hanya datang untuk, wah pastor, saya sembuh supaya saya diberkati, Anda tidak mengerti ini. Tapi Anda mati, saya jamin masuk surga. Hanya tanpa mengerti kenapa kok satu orang bisa domba, bisa singa. Anda tidak mengerti, tapi tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Anda doa tetap dijawab. Tetap dijawab. Saya sampai hari ini tetap tidak percaya yang khotbah berkata, kalau saudara berdoa, 1, Tuhan jawab ya. 2, Tuhan bilang tunggu. Tuhan bilang yang ketiga tidak. Saya masih tetap tidak percaya itu. Saya percaya bagi Yesus katakan apa yang kita doa percaya sudah terima. Itu. Saya percaya Yohanes 15 ayat 7 firman di dalam kita, apa saja yang kita minta Dia berikan. Apa saja. Amin. Jadi yang mau tunggu silahkan. Ya, tapi saya tidak, iman saya tidak begitu. Ya semua sudah disediakan. Tapi yang mau tunggu boleh. Pak, saya mau tunggu 20 tahun. Nah, apa? Silahkan tunggu. Tapi Tuhan itu penyedia. Amin. 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 Memahami dua karakter ini, dan kitab suci berkata dia kan beri teladan buat kita. Nah, sebenarnya 1 Petrus 2 ayat 9 itu ada. Kamulah imamat yang raja. Imam itu domba, melayani. Raja itu singa, berkuasa. Itu luar biasa. Saya tutup dengan ayat terakhir saja. Supaya tadi sudah saya sengaja tidak beritahu ayatnya. Sudah ketemu? Migdal Eder. Tahu nggak? Kejadian 35 ayat 21. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Itu ayatnya. Kejadian 35 ayat 21. Itu Yakob. Oke. Ayat terakhir adalah untuk mengkonfirmasi dia adalah domba Paskah kita. 1 Korintus 5 ayat 7. 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama supaya kamu dapat menjadi adonan yang baru, sebagaimana kamu memang tidak beragi. Karena Kristus yaitu anak domba Paskah kita telah dikorbankan menggantikan kita. Amin. Itu luar biasa. Kristus anak domba Paskah dikorbankan menggantikan kita. 2 Korintus 4 ayat 5. Ini maksud saya. Jadi dari tadi saya bicara itu tujuannya hanya ini. Tapi kalau langsung baca ini terus ambil kan tidak khotbah jadinya. Jadi dari tadi itu tunggu cuaca memungkinkan untuk landing. Dan sekarang kita landing. 2 Korintus 4 ayat 5 maksud saya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Kadang kita sedih sepanjang sejarah gereja yang dari mesianik lalu pecah jadi ortodok, itu berdarah-darah. Dari ortodok kemudian lahir Katolik, itu berdarah-darah. Jangan kira gereja berpisah itu tidak perang ya. Anda tidak baca sejarah.
Dari Katolik, Protestan keluar korbannya ribuan. Ketik ya, cari di googling itu. Berapa orang terbunuh waktu Martin Luther deklarasi Protestan lahir. Mengerikan itu. Benar. Saya pernah ada di sinode gereja yang sudah pecah 4 kali. Pecah ketiga saya di situ, dan saya sudah di situ pecah lagi, jadi sampai 4 kali. Ya, ada teman-teman bilang berpisah supaya lebih jadi banyak. Ya, itu iman ya. Berpisah itu supaya lebih jadi banyak. Haleluya. Tidak masalah. Tapi saya tidak bicara berpisahnya ya. Tidak bicara berpisah. Saya bukan anti berpisah untuk jadi besar. Tapi yang saya mau tekankan ini, banyak orang hanya berteriak, I am the servant of the Lord. Saya Afadim Elohim, saya hamba Tuhan. Oh, tidak masalah. Tetapi aku hambamu, ini problem. Renungkan ayat ini. Renungkan. Aku hamba Tuhan. Siapa yang bisa mengkonfirmasi? Siapa bisa memvalidasi itu? Susah. Perampok pun bisa bilang saya hamba Tuhan. Siapapun bisa. Maka ayat ini berkata, aku hambamu. Kitab suci berkata Yesus itu hamba Tuhan. Itu dari satu sisi ya. Itu lihatlah itu hambaku yang kupegang. Itu firman tentang Yesus. Dia seperti sumbu yang pudar nyalanya tidak padam, seperti bulu yang terkulai tidak patah. Itu Yesus. Jadi Yesus adalah hamba Elohim. Tetapi Yesus adalah hamba murid-murid. Itu yang banyak orang tidak mengerti. Kalau dia tidak merendahkan dirinya sebagai hamba, buat apa? Memang sinetron cuci kaki. Itu kalau karakter itu kita tidak miliki, masalah. Jadi masalahnya adalah bukan soal kita hamba Tuhan atau bukan. Itu hanya kita yang tahu. Ya, hamba Tuhan, hamba Tuhan, hamba Tuhan. Hanya Anda yang tahu. Tapi ayat ini berkata, kami hambamu. Hambamu itu Paulus bilang, hai jemaat, munya kecil loh itu. Munya itu jemaat loh. Munya itu sesama pelayan loh. Munya itu orang-orang yang dilayani. Aku hambamu. Persoalan sudah selesai. Begitu dalam pelayanan kita berkata, hai jemaat, aku Tuhanmu. Problem timbul. Serius. Maka pelayanan itu adalah aku hambamu. Semua persoalan selesai. Semua selesai. Karena tidak ada orang normal yang menolak untuk dilayani. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada manusia normal yang menolak untuk dilayani. Tidak ada. Maka kita hamba Tuhan itu, amin. Tetapi ayat ini berkata, aku hambamu. Jadi kita saling melayani. Itu lebih powerful daripada kita deklarasi, aku hamba Tuhan. Maka Yesus, dia merendahkan diri. Dia cuci kaki murid-murid dan dia berkata, aku telah beri teladan bagi kamu. Amin. Bapa di surga, banyak gereja tidak lagi melakukan pelayanan pembasuhan kaki karena itu hanya dianggap simbol. Tapi kami di sini masih melakukannya, sebab bukan hanya simbol. Yesus yang memberi teladan bagi semua murid, semua orang percaya untuk melayani
dengan jubah hamba, dengan karakter anak domba, tetapi sekaligus memiliki otoritas singa dari Yehuda. Terima kasih untuk pewahyuan dari Migdal Eder, dari kandang domba di Bethlehem sampai takhta kemuliaan di surga kita wahyu. Biarlah itu menjadi dasar dalam pelayanan kami. Berkati kami semua hari ini. Urapi hamba-Mu Senior Pastor Toto Lingantoro untuk mengimpartasi sebagai imam, tetapi hamba Tuhan dan hamba dari jemaat yang akan melakukan pelayanan pembasuhan kaki, yang membawa kami kepada karakter Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Bapa di dalam Yesus Kristus, anak domba yang telah menghapus dosa kami. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih. Terima kasih hambanya telah menyampaikan firman Tuhan. Luar biasa sekali. Dan itulah apa yang disampaikan hambanya tadi, bahwa kita sebagai hamba juga hamba jemaat, kita melayani jemaat kita melayani yang kita kendarakan. Jadi Bapak Ibu terkasih, sebelum kita masuk firman sedikit saya sampaikan, sama dengan Bapak Ibu yang menyadari yang namanya pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga bekerja untuk tuannya, untuk majikannya. Dia bekerja dari pagi sampai malam, dan dia bisa melakukan pekerjaan seperti memasak, mencuci, membersihkan dan sebagainya. Bahkan ada juga yang mengasuh anak majikannya. Pada kenyataannya kita kurang memperhatikan kiprah seorang pembantu rumah tangga. Kita cenderung untuk meremehkannya. Padahal betapa repotnya kita ketika mereka mudik lebaran. Kita harus menggantikan pekerjaan kita. Bila kita renungkan pekerjaan mereka kecil, tetapi memiliki dampak besar dalam kehidupan kita. Tanpa kejadian seorang pembantu rumah tangga tertata dengan baik. Yesus mengangkat peran pembantu untuk menunjukkan tanda kasih-Nya kepada kita. Kita harus belajar dari Yesus untuk menjadi hamba dan pelayan bagi sesama kita. Hamba Tuhan, tapi juga pelayan bagi sesama kita. Yesus membasuh kaki murid. Dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu, saya ingin kita lebih dalam lagi. Dan sebelum kita masuk dalam basuhan kaki, sebagai teladan Yesus sebagai hamba, kita bisa melihat di dalam Matius 26 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Amin. Jadi pada kesempatan ini juga kami ingatkan kembali, Paskah bukan hari Minggu, Jumat bukan Jumat Agung, tapi Paskah, Passover, itulah hari Jumat. Firman Tuhan yang mengatakan. Jadi saya terus terang kadang-kadang mendengar
di WA, di mana-mana, selamat Paskah, tapi di hari Minggu. Selamat Jumat Agung di hari Jumat. Paskah adalah hari Jumat. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Berarti disitulah Tuhan Yesus kita. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Itulah Paskah, Passover. Jadi ini saya ingatkan kembali, ayo kita luruskan. Dan sebelum kita masuk pesan kaki, saya ingin bacakan Injil Yohanes 13 ayat 1-15 yang mendasari pesan kaki. Demikian firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat Engkau tidak tahu sekarang, tapi Engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Amin. Makasih puji Tuhan. Dan kesempatan ini saya saksikan juga bahwa kemarin pada hari Sabtu tim Radio RPK Gembala kita sudah sama-sama ke Taman Tuhan di Cirebon, dan kita sudah berdoa, dan saya sudah basuh kaki mereka di Taman Doa kemarin. Nah, ini luar biasa karena memang pelayanan radio akan terus kita kembangkan, dan terima kasih atas tawaran Pak Anies untuk kita mengisi di 2 minggu setiap bulan, dan ini kita akan lakukan. Jadi kita sudah putuskan, saya dan Gembala, bahwa radio akan menjadi pelayanan utama kami, karena ternyata banyak sekali yang merespon sampai di Sarawak, sampai di Kalimantan, dan sampai di Papua, sehingga saya anggap itu lebih dari kita hanya ini. Kemudian mari kita masuk dalam doa. Bapa dan Raja di surga, kami mohon kepadamu Bapa, ampuni hamba-Mu ini Tuhan, layakan hamba-Mu Bapa, untuk
belajar melakukan firman Tuhan, untuk kami boleh membasuh kaki anak-anak Tuhan. Hamba sebagai hamba dari mereka jemaat Tuhan, ajar kami untuk kami boleh memiliki kerendahan hati Tuhan, dan untuk boleh kami membasuh kaki anak-anak Tuhan. Untuk itu Bapa, kuduskan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan basuhan kaki ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Amin. Bu Sherlyn. Saatnya kita akan masuk dalam basuhan kaki. Silakan saya pastor untuk ambil tempat. Nanti urut-urutannya, pertama Ibu Bara, selanjutnya Bapak Hansi Farsan, dan dilanjutkan dengan urut 2, selanjutnya BP dan jemaat. Jadi untuk urutannya nanti basuhan kaki langsung dilayani oleh senior pastor. Maaf Kak, masih Kak.
Glory. HP-nya panas. Setelah barisan saudara Boy Setiap
menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku melasimu. Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapat mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ya, ketahuan itu tahun lalu.
Semua Cika udah? Seberapa besar yang sudah Engkau rasakan pada saat ini di dalam ibadah yang disertai dengan basuhan kaki. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus satu kerendahan hati yang Tuhan ajarkan buat setiap kita. Mari siang hari ini, jangan ini dijadikan suatu tradisi bagi Anda dan saya, tapi jadikan ini suatu teladan Kristus yang Tuhan ajarkan buat setiap kita. Mari setiap kita siang hari ini ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Ucapkanlah syukurmu di hadapan Tuhan. Ucapkanlah syukurmu di hadapan Tuhan. Kita ada hari ini hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita sadari betapa baiknya Tuhan, betapa mulianya Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Setiap kami anak-anak Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya mau kita semua mengucap syukur masing-masing di hadapan Tuhan.
sangat cintanya buat kita semua. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Adakah di antara saudara saat ini yang benar-benar merasakan betapa Tuhan baik dalam hidupmu? Adakah di antara kita yang benar-benar merasakan Tuhan baik dalam kehidupanmu? Engkau yang sudah mengalami Yesus secara pribadi, Anda boleh angkat tanganmu saat ini. Kita kami menangkan tangan kami, Tuhan. Kami boleh merasakan, kami boleh merasakan Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Bahkan hari ini kami ada karena anugerah-Mu, Tuhan. Bapa di surga, setiap kami yang mengangkat tangan hari ini di hadapan-Mu yang mulia, inilah tangan kami Tuhan terangkat di hadapan-Mu. Suatu tanda penyerahan, satu tanda ucapan syukur, satu tanda sukacita, damai sejahtera melingkupi hidup kami. Kami sehat, umur panjang, diberkati Tuhan, berterima kasih karunia. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yes, terima dalam nama Yesus. Kami berkatakan dengan iman, kami semua sehat, kami kuat. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Tiada kata lain Tuhan selain ucapan syukur kami. Semua keinginan kami, semua kerinduan kami, Tuhan sanggup mengadakan, dan kami sudah menerima. Biarlah Tuhan di dalam pembasuhan kaki tahun ada lawatan Tuhan yang terjadi buat setiap pribadi kami. Kami menyadari Tuhan, kami menyadari betapa Engkau indah, betapa Engkau mulia, Engkaulah anugerah terindah dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa di surga, Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan, Hamba katakan jemaat Tuhan adalah jemaat yang benar-benar ada dalam kasih karunia Tuhan. Diberkatilah senantiasa. Terima kasih Bapa. Dalam pergumulan apapun kami percaya Engkau sumber kemenangan, Engkau sumber kehidupan, Engkau sumber damai, Engkau sumber sukacita kami. Terima kasih Bapa di surga. Rumah tangga setiap umat-Mu diberkati, pribadi lepas pribadi diberkati, pekerjaan usaha diberkati, bahkan setiap kesehatan kita diberkati Tuhan. Kami sehat in Jesus name, dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah anugerah ilahi dalam hidup setiap kita. Terima kasih Bapa di surga. Kematian-Mu Tuhan yang menebus setiap dosa kami, yang sudah melepaskan kami dari setiap belenggu dosa, belenggu ketakutan. Kuasa iblis sudah dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati juga hamba-Mu Pastor Hans Jefferson. Setiap kita boleh mengangkat tangan kita, mari memberkati hamba-Nya. Ada kasih Tuhan yang melingkupi kehidupanmu, kasih-Mu menyinari hidupmu di setiap langkahmu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu senantiasa Tuhan. Kami mau mengucap syukur, Engkau juga sudah memberkati hamba-Mu Tuhan melewati proses yang baru saja Tuhan Yesus. Lewat pemasangan ring ini Tuhan, kami bersyukur hamba-Mu boleh ada hari ini karena anugerah Tuhan. Diberkatilah senantiasa dalam kehidupan pelayanan kesehatan keluarga, diberkati dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saatnya kita mau berdoa bagi senior pastor. Tuhan juga mau Engkau memberkati hamba-Mu saat ini. Angkat suaramu, katakan kepada Yesus, Engkaulah aku yang diberi
Terima kasih Tuhan, Kau boleh mengajarkan buat setiap kami. Lewat pembasuhan kaki ini Tuhan, ada satu kerendahan hati di hadapan. Kau berkati Pastor Senior, Pastor Toto Dirganto dalam hidup keluarga, kesehatan ya Tuhan. Demikian juga usaha pekerjaan diberkati Tuhan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati kehidupanmu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak buat semua kami yang ada hari ini, yang sudah mengambil bagian juga dalam pekerjaan Tuhan di hari ini Tuhan. Engkau juga melawat dan memberkati semua para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Engkau memberkati semua kami yang ada Tuhan, bahkan seluruh jemaat-Mu yang ada di GKI Gideon dan Gideon Ministry diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih untuk semua karya-Mu, terima kasih untuk kasih karunia dan berkat-berkat-Mu atas kehidupan kami. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami mengucap syukur dan kami meralaskan doa kami. Dan Engkau yang telah mengajarkan kami berdoa. Kekasih-kekasih Kristus, permata hati Tuhan yang diberkati Tuhan. Bawalah berkat yang berasal dari tempat yang maha tinggi turun atas setiap kita. Terimalah berkat-berkat cinta kasih Tuhan bagi kita semua. Kiranya berkat cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa akan memberkati kehidupan kita semua untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih.